Sebagai pendahuluan, embriologi berasal dari kata embrio dan logos. Embrio yaitu pembentukan, pertumbuhan pada tingkat permulaan dan perkembangan embrio. Sedangkan logos yaitu ilmu. Jadi embriologi yaitu ilmu tentang pembentukan, pertumbuhan pada tingkat permulaan dan perkembangan embrio. Cakupan ini meluas kepada masalah persiapan untuk terjadinya pembuahan serta masalah pembiakan pada umumnya. Misalnya pembelahan zigot atau embrio pada amfibi. Pada amfibi seperti katak, fertilisasi diikuti oleh pembelahan atau segmentasi zigot yang holoblastik, tetapi tidak merata karena memiliki yolk dalam jumlah besar. Pembelahan pertama adalah secara meridional, melewati vertikal dari kutub animal ke kutub vegetal, membentuk sabit, abu-abu, dan zigot menjadi dua sel yang sama dan simetris. Disebut blastomer, yang mewakili sisi kanan dan kiri dari embrio di masa mendatang dan dewasa. Kedua dimulai pada saat proses membelahnya sitoplasma Yoki dari belahan vegetal secara meridional atau vertikal melewati kutub, tetapi pada sudut kanan bidang pembelahan pertama itu menghasilkan 4 blastomer yang sama. Pembelahan ketiga adalah garis lintang horizontal, tapi juga di atas garis tengah menuju kutub animal memproduksi 8 blastomer dari dua jenis yang berbeda. Dan blastulasi pada amfibi. Nah, blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula merupakan proses pembentukan blastula. Blastula dapat dibedakan dari morula karena blastula terdapat suatu ruangan atau rongga yang disebut blastosul yang di dalamnya berisi cairan. Nah, cairan tersebut bersifat zat putih telur yang timbul dari sel-sel di sekitarnya. Pada katak, pembelahan sel yang tidak setara atau kuning telur tidak merata pada zigot katak. Ini menyebabkan blastosel terletak di dalam hemisfer animal. Pembelahan pertama masih berlangsung, pembelahan kedua sudah dimulai pada daerah animal dengan bidang meridional tegak lurus dengan bidang pembelahan pertama. Pembelahan ketiga bersifat horizontal dekat ke kutub animal, sehingga terbentuk 4 mikrometer di kutub animal dan 4 makrometer di kutub vegetal. Pembelahan selanjutnya berjalan cepat dan terjadi secara sinkron. Namun, di kutub animal sel-sel membelah lebih daripada di kutub vegetal. Ini menyebabkan daerah animal sel-selnya lebih padat daripada di kutub vegetal. Embrio terdiri atas 16-64 blastomer berbentuk morula dan 128 blastomer berbentuk blastula, karena embrio sudah mulai berongga. Stadium blastula ini bertahan sampai embrio tersusun atas 10.000 sampai 15.000 blastomer, di mana proses blastulasi mulai terjadi. Materi dari saya yakni embriogenesis dan blastulasi pada katak dalam rujukan lain. Nah, tipe telur katak adalah telolesital, sehingga pembelahannya adalah total dan tidak equal. Nah, blastomeri yang dihasilkan tidak sama besar. Nah, setelah telur katak difertilisasi, maka terbentuklah daerah yang berwarna lebih muda atau kelabu yang disebut daerah kelabu atau gray crescent pada gambar yang bentuknya seperti bulan sabit. Hal ini terjadi karena ada pigmen yang terbawa masuk dengan masuknya sperma, sehingga lapisan pigmen bertentangan dengan tempat masuknya sperma akan bergeser ke atas. Pada pembelahan kedua, pembelahannya lewat bidang meridian juga, tapi tegak lurus pada bidang pembelahan pertama. Kemudian, pada pembelahan ketiga, pada gambar, pembelahan terjadi secara horizontal dan tegak lurus. Pada bidang 1 dan 2 hanya letaknya lebih ke arah kutub animal, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak sama besar, yaitu 4 mikromer di daerah animal dan 4 makromer di daerah vegetatif. Kemudian di pembelahan keempat, lewat bidang-bidang meridian yang serentak, membagi 2 ke 8 sel sehingga terbentuk 16 sel.
yang terdiri dari 8 mikromer dan 8 makromer. Pembelahan ke-6 dan selanjutnya, gumpalan sel-sel membesar berbentuk seperti buah pir. Nah, disebut morula. Pada bagian dalam morula tak berongga, sedangkan pada tahap blastula telah memiliki rongga yang disebut blastocoel. Selanjutnya itu gastrulasi dan pembentukan lapisan germinal. Nah, gastrulasi merupakan tahap yang sangat kritis selama periode embrio karena sel-sel akan diletakkan di tempat semestinya. Selama tahap gastrulasi, embrio mempunyai kemampuan untuk melakukan gerakan morfogenik, sehingga akan terjadi reorganisasi pada sel-sel dalam embrio dan terbentuk lapisan lembaga. Nah, pada amfibi, gastrulasi tidak dimulai dari kutub vegetatif karena terhambat banyak yolk atau tipe telur telolicital yang terdapat di dalam sel-sel yolk atau makromer di daerah vegetatif. Bakal mesoderm lebih banyak pada sel-sel di lapisan dalam, sedangkan bakal ektoderm dan endoderm berasal dari lapisan permukaan dari embrio. Daerah kutub animal merupakan bakal epidermis dan keping neural. Nah, dua daerah ini akan menjadi lapisan luar dari gastrulal atau lapisan lembaga ektoderm. Bagian dalam daerah marginal atau tengah akan menjadi lapisan mesoderm dan bakal notochord. Yaitu notochord merupakan sumbu tumbuh embrio. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan neurulasi pada amfibi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang artinya saraf. Neurulasi adalah proses pembentukan kanalis neuralis atau bumbung neural yang berasal dari ektoderm neural. Neurulasi sering juga disebut sebagai proses pembentukan awal dari sistem saraf yang melibatkan dari perubahan sel-sel ektoderm bakal neural. Pada amfibi, neurulasi diawali dengan terbentuknya notochord dari mesoderm pada bagian atas. Adanya induksi bakal notochord sebagai induktor, maka ektoderm yang terletak tepat di atasnya disebut dengan ektoderm neural yang berperan sebagai jaringan. Pada induksi yang paling awal disebut sebagai induksi primer yang akan nantinya membentuk neural plate atau keping neural. Setelah terbentuknya neural plate, maka terbentuk pula yang namanya bagian-bagian dari neural plate. Karena pertumbuhan dan perbanyakan dari sel ektoderm epidermis lebih cepat dari ektoderm neural akan mengakibatkan tonjolan ke dalam, yang artinya terjadi perlekukan di bagian dalam yang sering disebut dengan invaginasi. Pada pembentukan bumbung neural, maka dimulai dari anterior dan berbentuk lurus. Ketika bagian anterior ini dimulai membentuk otak, maka pada bagian posteriornya belum membentuk bumbung neural. Otak ini akan berkembang menjadi prosencephalon yang akan terbentuk penonjolan menjadi vesikula optik yang disertai dengan penutupan bagian posterior bumbung neural. Prosencephalon akan menjadi telencephalon di bagian arterior. Kemudian juga berkembang sebagai otak besar atau cerebrum. Dan diencephalon di bagian posterior akan juga berkembang menjadi epiphyse. Metencephalon dan mielencephalon
pada katak sulit untuk dibedakan. Dan rhomboencephalon akan menjadi cerebellum atau otak kecil.